Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 BDSD yang beranggotakan Diki Ahmad Fauji, Isika Valentin, Nur Khadijah, Retno Fadilah, dan Rizky Lintang Cahya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan anak usia sekolah dasar. Berikut ini tugas perkembangan anak usia sekolah dasar menurut Hafiz Girls. Belajar untuk mengembangkan kecakapan fisik yang diperlukan untuk permainan anak, seperti sepak bola, loncat tali, dan berenang. Ini penting karena melalui permainan anak mengetahui berbagai hal. Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap diri sendiri sebagai makhluk biologis. Belajar bergaul dengan teman sebaya, ini terkait pengembangan sportivitas, menghargai orang lain, membedakan hak dan kewajiban dalam interaksi dengan teman sebaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Lintang Cahya dengan NIM 05012191042. Saya di sini ingin menjelaskan poin B, yaitu perkembangan intelektual anak usia SD. Menurut Toto Haryadi dan Arifin, menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang yang pada dasarnya digunakan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk berdaya guna yang bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kecerdasan atau intelektual anak usia SD perlu dikembangkan agar dapat berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat nantinya. Setiap anak memiliki lebih dari satu jenis kecerdasan yang terwujud pada suatu tindakan yang menjadi ciri khas. Agar perkembangan intelektual anak usia SD bisa berkembang dengan baik, maka diperlukan pola asuh yang baik pula. Perkenalkan, saya Isika Valentina. Saya akan menjelaskan definisi kecerdasan intelektual dan peranannya dalam kehidupan. Secara umum, kecerdasan intelektual merujuk pada potensi yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat-alat berpikir. Kecerdasan ini dapat dinilai dari kemampuan verbal dan logika berpikir seseorang. Konsep ini pertama kali diutarakan oleh Alfred Binet. Menurut William Stern, kemampuan intelektual adalah kesanggupan seseorang untuk menyesuaikan diri pada hal-hal baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuan yang ingin dicapai. Kemampuan intelektual juga merujuk pada kapabilitas seseorang untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara bermakna, dan dapat berinteraksi secara efisien dengan lingkungannya. Sebagai makhluk yang diciptakan dengan kelebihan dalam berpikir, kecerdasan intelektual memiliki berbagai peranan dalam kehidupan. Antara lain, 1. Menjadi media penyimpanan pengetahuan baru. 2. Alat untuk mendapatkan pengetahuan baru. 3. Membantu memahami sesuatu secara lebih mendalam. Dan yang keempat, membantu meningkatkan pengetahuan. Poin D. Perkembangan kreativitas anak usia SD. Cara pengembangan kreativitas anak SD dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah dengan bermain. Dalam bermain, anak dapat mengembangkan otot kasar dan halus, meningkatkan penalaran dan memahami keberadaan lingkungannya, membentuk daya imajinasi, daya fantasi, dan kreativitas. Perkembangan kreativitas anak usia sekolah dasar dipengaruhi oleh peran guru, karena sebagai waktu anak SD dihabiskan di sekolah dengan guru sebagai pengganti orang tua. Oleh sebab itu, seorang guru diharapkan melakukan upaya-upaya yang dapat membantu mengembangkan kreativitas anak. Poin E. Perkembangan bakat anak usia SD. Bakat adalah kemampuan yang dimiliki seorang dari lahir dan dapat dikembangkan serta dilatih agar menjadi maksimal. Menurut Siko Aktura dan kawan-kawan, agar dapat mengembangkan bakat anak usia SD, yaitu dengan membuat strategi sebagai guru kelas dalam proses belajar mengajar agar bisa diberikan materi pembelajaran ke dalam minat bakat siswa, memberikan arahan untuk minat dan bakat, memberikan apresiasi kepada siswa dalam pengarahan minat dan bakat, membangun komunikasi yang baik supaya siswa bisa
lebih mengekspor diri lagi, memberikan metode pembelajaran dalam program bantuan seperti media yang tepat. Bahkan bila perlu, guru lebih mengingatkan potensi diri agar dalam proses belajar bisa lebih baik. Bakat juga dapat dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Saya Nur Khadijah akan menjelaskan karakteristik anak berbakat. Di antaranya, anak memiliki ciri khas, anak memiliki cara belajar yang berbeda, gaya bicaranya lebih dewasa, mampu memahami dan menggunakan banyak kosakata, gemar mengoleksi benda, memiliki daya ingat yang kuat, suka membaca, rasa ingin tahu tinggi, suka bersosialisasi, memiliki daya imajinasi yang tinggi, memiliki banyak keterampilan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kreatif, memiliki energi yang kuat, dan cerdas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengembangan minat dan beberapa faktor yang mempengaruhi minat. Apa sih minat itu? Pengertian minat secara umum yaitu perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat ini merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Contohnya seperti minat terhadap pelajaran, olahraga, atau juga hobi. Nah, berikut beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu 1. Minat belajar, kemudian 2. Bahan pelajaran dan sikap guru, yang ketiga keluarga, keempat teman pergaulan, 5 lingkungan, 6 cita-cita, yang ketujuh media massa, dan yang ke-8 fasilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.